Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Silahkan untuk ketua kelas memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Miss absen dulu ya. Alna Tanza Yuka. Hadir. Argia. Arju. Sakit. Dodi. Fatan. Sakit. Gozi. Julian. Farid. Hadir. Muhammad Givo. Hanif. Hikam. Ibra. Nafis. Rifai. Syamsa. Faros. Kurniawan. Rizky Kurniawan. Rizky Raditya. Hadir. Berarti yang tidak hadir? 2 orang. Sakit. Jangan lupa untuk selalu mendoakan temennya. Terus kalian juga harus menjaga kesehatan. Oke. Silakan berdiri. Sudah siap? Yang semangat ya. Sang Suri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi palu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Coba misalnya dulu. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya itu untuk menumbuhkan rasa apa? Iya, nasionalisme itu cinta terhadap air. Nah, salah satunya itu dengan menyanyikan lagu ini ya. Masih ingat apa pengertian dari teks laporan hasil observasi? Saya Miss. Farid. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Betul. Jadi ketika akan membuat teks laporan hasil observasi, berarti kita melakukan penelitian dulu ya, atau observasi terlebih dahulu. Yang kedua, ada yang masih ingat apa itu ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi? Yes. Julian. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi.
yaitu disusun secara sistematis, penjelasan dari sudut pandang keilmuan, berisi pembahasan suatu objek atau situasi tertentu, terdapat perincian bagian suatu objek, disusun dengan bahasa baku dan jelas, Miss. Betul. Berarti masih ingat. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai KD 4.7, yaitu menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca dan didengar. Lalu untuk indikatornya nanti itu ada 2, menentukan gagasan pokok teks laporan hasil observasi dan menyajikan simpulan teks laporan hasil observasi. Jadi nanti akan disediakan teksnya, lalu kalian akan menentukan gagasan pokok dari teks tersebut. Sambung. Nah, untuk KKM-nya kita sama 70 ya. Ya. Sebelum masuk ke mengerjakan tugas, di sini ada gambar apa? Hutan bakau. Oh, betul. Kalau kita lihat, hutan bakau itu hidupnya di mana? Oh, biasanya pernah lihat atau tidak? Di mana? Di pinggiran pantai. Di film. Berarti nggak pernah ke pantai. Iya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat secara dari gambarnya saja, itu nanti kalian akan bingung mana itu yang termasuk ke dalam teks deskripsi dan mana teks laporan hasil observasi. Kalau dari teks deskripsi itu kan hanya gambaran saja, ya. Berarti kalau gambaran saja, apa yang kita lihat dari gambar tersebut? Misalkan ada di hutan bakau itu kan ada pohonnya, terus daunnya itu berwarna hijau. Ada airnya? Ada, berarti tumbuhnya di laut. Terus bercabang atau tidak? Iya, bercabang. Nah, tapi kalau di teks laporan hasil observasi itu dia lebih secara terperinci, lebih jelas lagi. Jadi nanti itu apa yang dimaksud dengan hutan bakau, lalu yang kedua itu apa ciri-ciri dari hutan bakau, lalu yang ketiga apa manfaat dari hutan bakau, dan seterusnya. Ya, sambung? Sambung. Kalau kita lihat dari gambar, ini nanti akan menjadi sebuah teks. Ini teksnya. Silakan dibaca terlebih dahulu. Baca nih. Hutan bakau disebut dengan hutan bakau. Hutan bakau merupakan suatu hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa berair payau yang terletak di garis pantai. Hutan bakau adalah suatu hutan yang tumbuh di wilayah pasang dan surut yang termasuk dalam ekosistem pantai. Sudah. Silakan Argia. Hutan bakau memiliki ciri yang khas dan unik yang berbeda dengan hutan lainnya. Hutan ini dapat dilindungi dari gelombang besar pantai. Tanaman bakau memiliki akar napas yang menjulang di atas perairan yang disebut dengan akar napas. Dengan adanya akar napas tersebut, maka bakau dapat bertahan hidup di daerah pantai. Gozi. Hutan bakau memiliki beberapa manfaat. Hutan bakau dapat menahan abrasi pantai terhadap daerah pesisir, menahan badai, menahan intrusi atau terkurung resapan air laut di dalam daratan, menurunkan kandungan karbon dioksida di udara dan penambatan bahan-bahan pencemaran yang bersifat racun di perairan pantai. Betul. Berarti ada berapa paragraf dari teks tersebut? 3. Coba misalnya Faros. Di paragraf pertama membahas tentang apa? Pengertian dari hutan bakau. Terus yang kedua, Rifai. Di paragraf kedua membahas tentang apa, Rifai? Di paragraf kedua membahas tentang ciri-ciri dari hutan bakau. Ciri-ciri dari hutan bakau. Yang ketiga, Gani. Dari paragraf ketiga membahas Manfaat hutan bakau. Coba misalnya Gani dulu. Kenapa Gani menjawab manfaat dari hutan bakau? Dari awal sini atau dari pertengahan atau dari akhir?
Dari pertengahan atau akhir? Dari mana? Dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir itu membahas mengenai manfaatnya. Kalau kita lihat dari kalimat utamanya ada di mana? Di awal. Karena di sini itu menjelaskan mengenai hutan bakau memiliki beberapa manfaat. Berarti ini adalah kalimat utamanya. Lalu yang selanjutnya ini berarti kalimat apa? Penjelas ya. Berarti di dalam satu paragraf itu ada kalimat utama dan kalimat penjelas, betul. Terus yang paragraf kedua, Yoka. Kalimat utamanya yang mana? Ciri yang khas Di awal apa di akhir? awal. Di awal. Berarti kalimat selanjutnya itu kalimat apa? Jelas. Penjelas. Betul atau salah? Betul. Betul apa salah? Betul. Iya, jadi kalimat utamanya itu ada di awal dan kalimat penjelasnya itu yang selanjutnya, ya. Masih ingat tentang induktif dan deduktif? Kalau kalimat utamanya itu ada di awal, in atau the? In apa the? In apa the? Nggak kebalik. Kebalik atau tidak? In apa the? In. Kebalik. Iya, jadi kalau ada di awal itu dinamakan dengan deduktif, kalau di akhir itu induktif. Sambung. Nah, nanti itu kan ada, berarti sudah bisa ya, kalau misalkan disuruh mana gagasan utamanya berarti sudah tahu tadi. Terus di sini. Jadi dari teks tadi itu dapat kita simpulkan bahwa yang dijelaskan itu hutan bakau. Yang pertama itu definisi dari hutan bakau, ya. Lalu yang kedua tadi ciri khas dari hutan bakau, dan yang ketiga adalah manfaat dari hutan bakau. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ketika kita akan menyimpulkan isinya, itu kita lihat dari gagasan utamanya atau ide pokok dari per paragrafnya. Sambung? Di sini simpulan teks laporan hasil observasi dapat disajikan dalam bentuk peta konsep dan gagasan pokok. Langkah-langkahnya yang pertama, mendaftar kata kunci pada teks. Lalu yang kedua, memetakan bagian-bagian pada teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, memetakan paragraf, kalimat utama dan penjelasnya. Yang keempat, menentukan kalimat utamanya. Dan yang kelima adalah merumuskan inti kalimat utama. Ya. Jadi dari yang tadi itu kan membahas mengenai manfaat dari hutan bakau. Terus ada ciri khas dari hutan bakau, ya. Untuk yang selanjutnya, nah ini perbedaan dari deduktif, induktif, dan campuran. Jadi ketika kita akan mencari ide pokoknya, kita lihat aja dari gagasan utamanya atau kalimat utamanya. Kalau deduktif, kalimat utamanya itu ada di awal. Lalu dilanjutkan dengan kalimat penjelasnya, ya. Kalau induktif itu dibalik, kebalikan dari deduktif. Jadi di situ ada kalimat penjelasnya dulu, baru kalimat utamanya. Nah, ada juga yang campuran. Kalau campuran ini ada kalimat utamanya di awal, lalu ada kalimat penjelas dan kalimat utama di akhir. Jadi di situ dia itu seperti menegaskan kembali di kalimat utamanya. Sambung. Sambung. Supaya lebih semangat lagi, kita akan ice breaking terlebih dahulu ya. Jadi ketika Miss itu bilang angka 1, 2 kali. Hentaknya di sini 2 kali, tepuknya 2 kali. Kalau bilang 2, hentaknya 1 kali, tepuknya 1 kali. Sambung? Sambung. Coba berdiri dulu. Dites dulu ya, dites dulu. Miss tes dulu. 2. 1. Berarti yang Miss tunjuk
Gini, berarti itu yang bergerak. Sambung. Ya. Sambung. 1. Yang belakang gak kompak kan? Lagi ya. 2. 1. 2. Yang cepat ya sekarang. Sekarang bersama-sama aja. 2, 1, 2. 2, 1. Ya udah, pelan-pelan. Pelan-pelan. 1. Tuh kan, nggak kompak berarti nggak konsentrasi. Miss, ulang lagi. 1. 2. 1. 1. Udah, tepuk tangan untuk kita semua. Boleh duduk lagi, silahkan. Terima kasih. Kemarin Miss sudah bagi kelompok. Ya. Sudah. Ada berapa kelompok? 4. Silahkan berkumpul dengan kelompoknya. Argia, Nafis, Givo, dan Faros. Satu kelompok. Lalu yang kedua Farid, Julian, Yoka, dan Ibra. Yang ketiga ada Gani, Hanif, Rifai, dan Rizky. Dan yang keempat adalah Gozis, Syamsa, Doni, dan Radit. Silahkan langsung bergabung dengan kelompoknya. Untuk kelompok 1 di sini ya. Kelompok 2 di sini, kelompok 3 di situ. Kelompok 4 boleh di pojok, nggak apa-apa. Iya. Hanya Kemana, Bat? Ini lo bawa. sudah bergabung. Ini sudah bergabung dengan kelompoknya? Belum. Itu belum yang belakang. Boleh di sebelah kanan dan kirinya. Nanti Nafis juga ya. Ini juga Julian dan Yoka. Ini juga dengan ketuanya siapa? Silakan ketua. Maju. Ini. Sudah mendapatkan lembarnya? Sudah. Di situ sudah ada LKPD. Apa LKPD? Lembar kerja peserta didik. Betul, lembar kerja peserta didik. Jadi nanti di situ sudah ada teksnya, lalu kalian jawab. Nanti ada pohon, silakan dibuka. Ada pohonnya. Nah, pohonnya itu untuk peta pikirannya atau peta konsepnya. Jadi nanti di paragraf pertama itu membahas tentang apa, paragraf kedua, paragraf ketiga, dan paragraf keempat sambung. Lalu yang di selanjutnya di lembar terakhir, sebelumnya, di lembar terakhir itu nanti kalian silahkan menentukan atau meringkas dari hasil yang sudah dikerjakan tadi, ya. Sambung. Teksnya tentang apa? Manggis. Manggis. Betul. Manis gelis. Manggis. Nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan boleh tanya. Ya. Silakan sekarang berkumpul dengan kelompoknya lalu dibaca dulu dan dikerjakan. Miss beri waktu 40 menit ya. Jadi semuanya harus mengerjakan atau semuanya harus berdiskusi karena nanti akan ada penilaian sikapnya ya. Siap, Miss. Penilaian sikap itu bagaimana kalian, apakah kalian itu mengerjakan dengan kelompoknya atau tidak dan lain sebagainya. Betul. Bersama. Oh, tadi. Ditulis nama lengkap ya. Jangan nama panggilan.
Boleh sambil dibuka bukunya di halaman berapa? 132. 132 itu boleh dibuka. Itu hampir sama, tapi ada beda sedikit. Ada 4 paragraf. Manis dengan memelajari dari sini yang menguskan Sambil didengarkan ya. Jadi nanti itu penskorannya ketika keempatnya itu dijawab dengan benar berarti nilainya 4. Kalau hanya dijawab 3 ya berarti 3 ya. Kalau misalkan yang di nomor 2 itu menjawabnya dengan sempurna berarti sama, nilainya ada 4. Berarti nilai keseluruhan itu ada 8 ya. 8/8 dikali 100. seperti kayak biografinya Manggis. Iya. Jadinya apa? Nama Latin. Iya. Biasa disebutnya apa? Ini gini. Manggis dengan nama Latin Virginia Mangustael adalah salah satu tanaman buah asli Indonesia yang jenis yang masih berkerabat dengan kokam, asam manggis dan asam putih. Itu aja yang banget tapi kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa. Intinya itu kan setiap paragraf. Nah, nanti coba mana lihat. Di paragraf ini, paragraf pertama dia itu membahas tentang apa? Sama kayak yang tadi tuh. Di paragraf kedua, misalkan yang di paragraf kedua tadi itu kan membahas mengenai ciri khas dari hutan bakau, ya kan? Yang di contohnya tadi. Berarti di sini ditulis apa? Ya, hutan bakau. Terus yang di nomor 2 ini berarti ciri khas hutan bakau. Nah, sama di paragraf kedua kan? Paragraf pertama tentang apa tadi? Definisi. Terus paragraf ketiga tentang manfaat, gitu kan? Nah, tinggal disesuaikan dengan teksnya ini. Miss, Ya. ini diisi apa? Ini diisi berarti judulnya sama seperti yang tadi itu, cuman beda bentuk aja. Kalau yang tadi itu kan hanya panah-panah aja, kalau ini dibuat pohon. Sambil berdiskusi ya. Mana? Ini di amalatin. Ini sudah tulisannya. Coba dilihat ke sini. Pohon dan daun manggis memiliki ciri khas. Berarti apa? Ini kan kalimat temannya kamu ngambilnya dari sini. Nah, berarti inti dari ini apa? Ciri khas. Ini ciri khas manggis. Ciri khas pohon dan daun manggis. Oh. Nanti ini berarti judulnya dong. Sama seperti yang tadi itu kan hutan bakau yang di atas itu kan.
Bedanya yang tadi itu pakai panah, kalau yang di sini dibuat pohon begitu. Manjis. Berarti yang nomor 4 ya. Boleh sambil dihias-hias ya boleh. Ini udah belum cukup terus. Intinya, ide pokok itu kan berarti intinya di paragraf pertama ini intinya dia membahas tentang apa? Manggis di Indonesia. Udah ya? Apa? Oh, berkerabat itu. Sama seperti yang tadi yang dicontohkan tadi itu hutan bakau ya kan? Di paragraf pertama dia itu kan membahas mengenai definisi dari hutan bakau kan? Tapi kan di situ tidak ada kata-kata definisi kan, hanya hutan bakau adalah, gitu kan? Nah itu definisinya. Terus yang di paragraf kedua tadi masih ingat nggak? Itu kan bahas tentang ciri khas. Ciri khas pohon bakau itu 1, 2, 3 ya kan? Nah ditulisnya, iya langsung saja berarti nulisnya sama seperti yang tadi itu dicontoh yang sebelum ini. Berarti ini kan, coba misalnya dulu di paragraf kedua ini bahas tentang apa? Ciri khas. Ciri khas dari apa? Manggis. Manggisnya aja, Tinggi pohon manggis. pohonnya aja. Tinggi. Iya. Berarti kan ini kan. Berarti nanti ditulisnya itu berarti gimana? Pohon dan Berarti gini kan? ciri khas. Gitu aja. Kan kita bikin peta konsep. Oh, berarti memiliki ciri khasnya nggak usah. Tidak, itu namanya kalimat penjelasnya. Kan kita langsung aja di gagasan pokoknya. Jadi sebetulnya inti dari paragraf ini membahas tentang apa? Nah, baru ditulis di sini. Apa tadi? Ciri. Ciri khas dari pohon dan daun. Nah, betul. Itu saja. Iya, berarti. Oh, Udah, berarti ini nggak apa-apa kan sih? langsung aja sama dengan yang ini tadi. Berarti di paragraf pertama itu dia bahas tentang apa? Kalau yang tadi itu kan yang di hutan bakau itu kan definisi. Ya. Jelas, berarti manggis adalah sejenis. Anda tidak paham. Berarti manfaat buah manggis. Iya. Bagaimana teman-teman? Tolonglah. Apakah teman-teman semua setuju? Setuju. Jadi teman-teman juga sama rumah ya. Oke. Coba dicek dulu. Ini sama ini sama apa tidak? Iya emang. Intinya saja. Coba lihat. Kenapa itu panjang sekali? Hmm? Intinya dong. Bukan. Ini nomor 4 itu kan berarti kita manfaat kan buah manggis menentukan ya. contoh nih yang tadi, yang di pertama Miss kasih contoh tadi loh. Yang ada panah-panahnya. Masih ingat? Ini Itu kayak menjelaskan definisi tentang apa? skripsi Hutan kuliah ya. hutan bakau kan, berarti judulnya tadi itu hutan bakau, ya kan? Nah tadi ada berapa paragraf? Ada 3 paragraf. Yang pertama definisi, betul kan? Definisi hutan bakau. Yang kedua ciri khas dari hutan bakau. Yang ketiga manfaat hutan bakau. Sama, ketika menjawab ini berarti seperti itu konsepnya. Tadi kan sudah bisa jawab kenapa ini jadi seperti ini. Oke, kita lanjutkan ya guys. Seperti itu ya. Boleh mau diganti ini atau mau tetap seperti ini? Ini kan ya udah, nanti kalau misalkan ini baru. Nah nanti kalau misalkan di simpulan itu yang membuat satu paragraf itu berarti dari sini ini nanti baru dikasih penjelasannya dibuat satu paragraf itu kamu. Jadi kalau di sini tuh poinnya saja sebetulnya. Ya. Ini manggis. Oke.
Ini kayak mana? Jadi ya disuruh buat teks apa kayak mana? Dari sini bakal membuat simpulan Betul. dari Iya. gagasan pokok yang telah kita Iya. Terus Jadi yang ini menurut sama saya ini. sama seperti kita dari gagasan pokok Ya boleh, dalam mau pengertian, teks mau definisi hanya atau dalam satu apa, paragraf. terserah. Sesuaikan dengan yang teksnya dong, di teks. Itu nanti masuk ke yang soal nomor 2. Langsung aja. Sama kan bisa seperti ini loh. Ini kan belum. Beberapa manfaat dari Gitu aja. Apa itu manggis? Cukup. Loh. Dijadikan. Itu semuanya gojit wih. Bukan nulis semuanya ya. Menjelaskan kalimat pertama kalimat pokok. Langsung. Langsung saja. Misalkan ini. Berarti ini unsur manggis dengan nama latin. Itu intinya tuh menyimpulkan itu berarti menuliskan ide pokok itu menjadi sebuah suatu paragraf. Jadi tidak perlu diberi penjelasan seperti itu. Nyambung. Contohnya yang tadi ya, misalkan yang tadi hutan bakau. Hutan bakau merupakan apa? Ya kan? Setelah itu hutan bakau memiliki ciri khas, yaitu 1, 2, 3. Selain itu, hutan bakau juga memiliki manfaat. Nah, sambung. Iya, jadi dijelaskan sedikit-sedikit. Seperti itu. Kan tadi sudah ada konsepnya, peta konsep itu untuk mempermudah kamu jawab yang di soal nomor 2. Ya, Dodi. Jadi sambung nggak? Tidak sambung. Kalau nggak nyambung dijelasin Pak Kepala. Kepala Ketua. Seperti ini bukan. Iya betul. Jadi ini kayak manggis. Dari penjelasan sedikit. Tulisannya yang rapi ya. Diperhatikan penulisannya, besar kecilnya itu huruf kapital, huruf kecil, titik komanya. Oh tidak apa-apa kalau itu. Sebuah manggis adalah Yang nanti yang disimpulannya. Gani? Anggotanya sudah paham? Rizky udah paham? Oh udah connect. Jangan salah, manggis bukan manis. Radit. Kenapa Argia? Ivo kerjain. ini belum selesai. Paragraf lagi, Miss. Paragraf lagi. Iya, kawan. Apa? Pasti membingungkan. Ini jawabnya.
Ini kan intinya sudah sama tuh. Mana? Iya. Menjelaskan sedikit tentang yang ada di sini. Jadi misalkan yang tadi itu kan tentang hutan bakau, ya kan? Hutan bakau yang pertama itu dasar pokoknya tentang definisi hutan bakau. Yang kedua ciri khas hutan bakau, yang ketiga manfaat hutan bakau. Ya atau tidak? Iya. Nah itu nanti dijadikan satu. Misalkan hutan bakau merupakan dijelaskan sedikit di hutan bakau memiliki ciri-ciri yang khas, yaitu jelasin sedikit. Terus yang ketiga, selain memiliki ciri khas, hutan bakau juga memiliki manfaat. Salah satunya untuk ini. Seperti itu. Jadi digabung menjadi sebuah paragraf, satu paragraf aja. Sambung. Sambung nggak Rizky? Rifai. Ya, Miss. Coba misalnya Rizky, paragraf kedua tentang apa? Tentang apa? Yang ini? Ciri apa manfaat? Apa? Iya. Berarti udah paham. Untuk pembelajaran. David, Yoka paham? Paragraf ketiga tentang apa ya Kak? Sempurna. Bunga jantan tumbuh kecil kemudian mengering. Kenapa Radit sama Dodi? Ini dengan yang itu tadi sama atau beda? Mengering Teksnya yang di sini dengan yang di sini yang tidak dapat berfungsi lagi. sama. Oleh karena itu, Gitu. Ini 38 lagi. oleh karena itu banyak buah manggis dihasilkan tanpa penyerbukan. Ya harus menjadi tanpa penyerbukan. Dah. Tebal serta lebar. Titik. Sekarang ciri khusus. Halo. Ya, Ya. manggis juga memiliki ciri khusus pada bunganya. Apa ini? Bunga manggis bunga Buah manggis dipercaya dapat Sudah selesai? di kalangan masyarakat. Akan kemudahannya
Nanti ketika sudah selesai boleh didiskusikan untuk maju ke depan ya. Siapa yang moderatornya, siapa yang menyampaikan. Terus nanti kelompok yang lain bersiap-siap untuk memberi saran. Oke. Saran boleh, sanggahan boleh. Misalkan sanggahan itu setuju atau tidak setuju dengan jawaban itu. Misalkan jawabannya beda nih sama kelompok. Boleh sih memberi sanggahan. Apa? Mau kamar mandi? Boleh. Tapi jangan lama-lama ya, Bra. Julian, paham? Paragraf kedua tentang apa? Paragraf kedua. Ini tentang cantik. Iya. Simpulan. Ini ditulis semua. Enggak. Itu ya dijadikan satu paragraf saja, misalkan. Kayak yang tadi itu loh, yang jelasin. Kan tadi itu kan hutan bakau ada 3 paragraf tuh, ya kan? Nah di paragraf pertama itu kan definisi hutan bakau, paragraf kedua tadi kalau nggak salah ciri-ciri hutan bakau, paragraf ketiga itu manfaat dari hutan bakau. Berarti kalau membuat ini itu hutan bakau merupakan apa? Dijelasin sedikit sudah. Lalu ciri-ciri dari hutan bakau apa aja? Sedikit aja nggak apa-apa. Selain memiliki ciri-ciri, hutan bakau juga memiliki manfaat, salah satunya untuk ini dan itu. Iya, boleh di bawahnya tidak apa-apa. Boleh. Tapi jangan dicoret, langsung di bawahnya aja. Langsung digaris gini nih. Digaris terus. Ya. Kerajinan sih ya, Gia. Ya kecil dong. Kalau habis itu baru. Sampai mana sampai? Parit. Saya minjam garis parit. Terima kasih parit. Ya, terus buah manggis juga memiliki banyak manfaat. Paragraf terakhir berisi apa? Manfaat buah manggis. Menyembuhkan beberapa penyakit seperti sariawan, mengandung abses dan kemampuan anti peradangan atau anti invasi. Buah manggis kaya akan antioksidan terutama asam ferulat maupun antosianin. Tandanya kayak apa ini? Ya, sesuai dengan isinya. Ini kan seperti ini. Enak, ini kayaknya ada yang kurang. Bisa ditambahin. Harus merupakan tanaman.
Menyebutkan bahwa kulit buah manggis hasil penelitian ilmiah menyebutkan bahwa kulit buah manggis sangat kaya akan antioksidan. Sangat kaya akan antioksidan. Antioksidan. Ya, terutama Indonesia ini tanin, asam fenolat, maupun sianida. Alhamdulillah. Boleh. Saya kemarin Kelompok 2 sudah selesai. Dipersiapkan untuk nanti maju ke depan ya. Siap nih. siap baca juga. Bisa baca dong. Rata-rata pada bonbon disesuaikan. Kenapa kok Gipo ganteng benar? Masya Allah. Gipo ganteng gak ketolong. Jadi bagaimana ini diskusi kita? Jadi bagaimana diskusi kita? Sangat baik. Bagusan seperti itu Dodi. Are you ready, Dok? Gimana ini? Bagaimana? Salam kondusif, anak solih, ganteng. Sudah. Sudah siapa yang mau jadi moderatornya? Saya wis. Ya kan siap kelompok. Contoh dulu kamu jadi moderator gimana caranya? Berarti jadi ketuanya. Assalamualaikum. Bukannya ketuanya Gozi. Alhamdulillah ya kafa. Ya. Alhamdulillah. Nanti aja. Boleh dibawa dulu. Abses, koma abses. Amandel koma abses. Abses, terus dengan kemampuan, Abses dengan kemampuan. koma dengan kemampuan, Ini Pak Her kan ini? Bentar lagi. anti peradangan, Sambil menunggu temennya ya. atau Nanti diperkenalkan nama anggotanya.
anti inflamasi. Tidak untuk mainan ya. Awasi. Terus Apa lo? dan menurut ilmiah Makan saya hitam menurut ilmiah sangat kaya akan antioksidan Antioksidan dan terutama antioksidan, terutama ekstra Kelompok 1 sudah selesai. X Belum. A. Kurang banyak. Oke, susah ya. Sedikit A. lagi. Kelompok 2 N sudah. Kelompok P 3 H belum kurang P berapa? H O N E Sedikit lagi. ini ya. Koma Kelompok 4 tanin tanin asam fenolat asam fenolat V biasa fenolat terus koma maupun antosianin sianin antosianin terus oke udah FE bukan V. udah ini sedikit Oh, V itu sang itu kok. MV. dah itu udah Miss, sudah Miss. Tiga ada Miss. Breaking. sudah. Tidak perlu dikumpulnya nanti ketika sudah selesai presentasi ya. Ini sudah ditentukan siapa moderatornya kelompok 3. Ya udah Gani moderator. Hanif. Ini Julian. Kelompok 1 siapa moderatornya? Nafis. Kelompok 4 Bentar. Silakan kelompok 3 maju ke depan. Miss acak ya, jadi tidak berurutan. Oke guys. Berarti nanti kelompok yang lain memberi saran atau sanggahan, setuju atau tidak setuju dengan jawaban kelompok 3. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Handi Lutfi dan Rizky Kurniawan
serta Rifai Satya Wicaksana, dan juga Muhammad Hikam Algani. Jadi di soal pertama itu ada tulislah gagasan pokok tiap paragraf pada pohon di bawah ini. Jadi yang pertama itu pengertian atau definisi buah manggis. Yang kedua, ciri khas buah manggis. Yang ketiga, ciri khusus buah manggis. Yang keempat, manfaat buah manggis. Dan soal nomor 2 akan dibacakan oleh Rizky Kurniawan. Padanya, silakan. Yang kedua, sajikan simpulan dari tiap gagasan pokok yang sudah kalian tulis. Manggis, nama latinnya yaitu Gracinia mongostana, merupakan salah satu buah asli Indonesia. Manggis memiliki ciri khas tinggi. Pohon manggis rata-rata mencapai 6-25 meter. Manggis memiliki ciri daun rapat atau rimbun. Duduk daun bersawanan, tangkai daun pendek. Selain ciri khas manggis, juga memiliki ciri khusus pada bunganya. Bunga manggis disebut bunga berumah dua. Bunga betina dapat dijumpai pada pohon manggis, sedangkan bunga jantan tidak berkembang sempurna, dan manfaat bunga manggis adalah menyembuhkan sariawan. Manfaat buah manggis adalah menyembuhkan sariawan, disentri, amandel, abses, dengan kemampuan anti peradangan atau anti inflamasi, dan menurut ilmiah sangat kaya akan antioksidan, terutama santoine, tanin, asam fenolat maupun antosianin. Mungkin cukup sekian dari kelompok 3. Mungkin ada saran atau sanggahan dari kelompok lain, dipersilakan. Silakan kelompok 4. Nama kelompok. Perkenalkan, saya Gusifat Nadir dari kelompok 4 ingin menanggapi jawaban dari soal 1. Kenapa tidak disebutkan gagasan pokoknya dari masing-masing paragraf? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi izin menjawab tadi kan soal nomor 1 tuh. Itu sebelumnya tuh udah ditulis, tapi katanya Miss Herda suruh nggak usah aja, jadi judulnya doang. Apa namanya? Intinya doang. Ya, terima kasih. Mungkin ada lagi dari yang lain. Nah, mungkin cukup sudah. Cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz dan ini anggota-anggotanya. 1 Gipo, 2 Rifki Paros, yang ketiga Argia. Yang pertama, hasil diskusi kami akan dibacakan oleh Gipo. Soal pertama tentang definisi buah manggis.
Dua, ciri khas pohon dan daun manggis. Yang ketiga, ciri khusus pada bunga manggis. Yang keempat, manfaat dari buah manggis. Oke, bagian kedua akan dibacakan oleh Vicky Faros Alpati. Sini saya akan menyampaikan simpulan dari tiap gagasan pokok yang berjudul tentang buah manggis. Buah manggis merupakan buah asli Indonesia yang masih kerabat dekat dengan kokam, asam kandis, dan asam gulugur. Manggis memiliki ciri khas pada pohon dan daunnya. Tinggi pohon manggis mencapai 6-25 meter. Daun manggis memiliki ciri daun yang rapat, duduk daun berlawanan, tangkai daun pendek, dan juga memiliki daun yang tebal serta lebar. Bunga manggis memiliki ciri khusus, yaitu bunga betina dapat dijumpai dan bunga jantan tidak berkembang sempurna. Bunga manggis berdiameter 5,5 cm. Buah manggis memiliki beberapa manfaat, yakni dapat menyembuhkan beberapa penyakit seperti sariawan, disentri, amandel, abses, dengan kemampuan anti peradangan dan anti-inflamasi. Oke, di bagian ketiga, apakah ada yang ingin bertanya, kawan-kawan? Silakan yang ingin Apakah ada memberi saran ataukah kritik yang dilontarkan kepada kami? memberi saran boleh. Mengenai penampilannya dan lain-lain boleh. Kelompok 2, Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Farid Adiansyah dari kelompok 2. Di sini saya cuma ingin bertanya agar lebih jelas lagi tentang ciri khas pohon dan daun manggis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini akan menjawab dari pertanyaan kelompok 2 tentang ciri khusus dari daun pohon manggis, yaitu memiliki daun yang rapat, duduk daun yang berlawanan. Setelah itu juga daun manggis juga memiliki daun yang tebal serta lebar. Sekian. Oke, mungkin sampai situ saja. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pertama, saya akan mengenalkan diri sendiri, yaitu Julian Firman. Yang ini Alatan Zayoka, dan yang ini Muhammad Ibrahim, dan yang terakhir M. Farid Adiansyah. Berdirinya kami di sini, kami akan membawakan hasil diskusi kami tentang gagasan pokok dan kesimpulan tentang buah manggis yang akan dibawakan oleh Ibra dan Yoka. Silakan. Langsung saja, soal yang pertama ini yaitu tulislah gagasan pokok
tiap paragraf pada pohon di bawah ini. Yang pertama, definisinya manggis. Kedua, ciri khas pohon dan daun manggis. Yang ketiga, ciri khas buah manggis. Dan yang keempat, manfaat buah manggis. Dan yang selanjutnya kesimpulan tentang buah manggis yang akan dibawakan oleh Farid Adiansa. Manggis merupakan tanaman buah asli Indonesia. Manggis berkerabat dekat dengan kokam, asam kandis, dan asam glukon. Manggis menyimpan berbagai manfaat atau bisa disebut pangan fungsional. Pohon dan daun memiliki beberapa ciri khas, di antaranya daun yang rapat, duduk daun berlawanan, dan tangkai daun pendek serta lebar. Bunga manggis disebut bunga berumah dua. Ciri khusus bunga manggis memiliki daun kelopak 2 pasang, daun mahkota 2 pasang, dan lain-lain. Buah manggis juga memiliki banyak manfaat, seperti dapat menyembuhkan penyakit sariawan, amandel, dan banyak lagi. Nah, sekian kesimpulan. Yang selanjutnya, saran dan tanggapan dari kelompok lainnya ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardia, saya dari kelompok 2. Ingin bertanya, apa saja manfaat dari buah manggis? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab pertanyaan dari saudara Argia. Buah manggis memiliki banyak manfaat. Buah manggis dapat menyembuhkan penyakit seperti sariawan, disentri, amandel, abses, dan lain-lain. Hasil penelitian ilmiah juga menyebutkan kulit buah manggis sangat kaya akan antioksidan dan maupun antosianin. Sekian. Ada yang bertanyakan lagi? Cukup. Jika itu, jika ada salahnya itu dari kami sendiri, jika ada benarnya itu dari Allah datangnya. Sekian dari kelompok kami. Nun wal qalam wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-sara rasulullah huda wa kafa billahi sadida. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang materi pokok laporan hasil observasi. Sebelumnya, perkenalan dari kelompok kami. Saya Gozifat Nadir dan rekan saya yang kedua ada Muhammad Syamsah Syarif, yang rekan saya ketiga Rizky Raditya Ahmad, rekan saya keempat ada Dodi Hoirudin Himawan. Kami akan mempresentasikan tentang teks laporan hasil observasi tentang manggis. Soalan pertama, tentukan gagasan pokok tiap paragraf bersama kelompokmu, yang akan dibacakan oleh Muhammad Syamsah Syarif. Soal pertama, tulislah gagasan pokok tiap paragraf pada pohon di bawah ini. Paragraf pertama menjelaskan definisi buah manggis. Gagasan pokok pada paragraf pertama, manggis dengan nama Latin Garcinia mangostana L. Paragraf kedua menjelaskan ciri khas pada buah manggis. Gagasan pokok paragraf kedua, pohon dan daun manggis memiliki ciri khas. Paragraf ketiga menjelaskan ciri khusus pada pohon manggis. Gagasan pokok dari paragraf ketiga,
Manggis memiliki ciri khusus pada bunganya. Paragraf keempat menjelaskan manfaat dari buah manggis. Gagasan pokoknya dari paragraf keempat, buah manggis memiliki beberapa manfaat. Selanjutnya, di soal yang kedua, menyajikan kesimpulan dan ringkasan dari teks paragraf tentang manggis yang akan dibacakan oleh Rizky Raditya Ahmad dan Dodi Khairuddin Limawan. 2. Sajikan simpulan dari tiap gagasan pokok yang sudah kalian tulis. Manggis. Manggis dengan nama latin Garcinia mangostana L. merupakan salah satu tanaman buah asli Indonesia. Manggis berasal dari daerah tropika, yakni Kepulauan Nusantara. Manggis memiliki ciri khas tinggi rata-rata pada pohon manggis mencapai 6-25 meter, memiliki ciri daun rapat ribun dan tangkai daun pendek. Daun manggis tebal serta lebar. Pohon manggis juga memiliki ciri khusus pada bunganya. Bunga manggis disebut bunga berumah dua. Pada pohon manggis, bunga betina yang dijumpai, sedangkan bunga jantan tidak berkembang sempurna. Buah manggis memiliki beberapa manfaat di kalangan masyarakat tradisional sendiri. Buah manggis dipercaya bisa menyembuhkan beberapa penyakit seperti sariawan, disentri, amandel, abses dengan kemampuan anti peradangan atau antiinflamasi. Hasil penelitian ilmiah menyebutkan bahwa kulit buah manggis sangat kaya akan antioksidan, terutama xanthon, tanin, asam fenolat, maupun antosianin. Yang keempat, yang ketiga maksudnya, saran, tanggapan, dan pertanyaan dari teman-teman sekalian tentang apa yang telah kami presentasikan. Silakan yang ingin dipersilakan angkat tangan. Gani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hikam Agani. Di sini dari kelompok 3. Saya akan ingin bertanya, buah manggis itu berkerabat dengan buah apa saja? Cukup sekian. Assalamualaikum. Buah manggis itu berkerabat dengan buah apa saja? Jadi, buah manggis berkerabat dengan kokam, asam kandis, dan asam gelugur. Yang buah manggis memiliki banyak manfaatnya. Sepertinya itu yang dapat kita jawab untuk pertanyaan dari kelompok 3. Apakah sudah puas? Ada yang ditanyakan kembali dari kelompok 2 dan kelompok 1? Jika cukup, sepertinya hanya itu saja yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua kelompok. Silakan LKPD-nya dikumpul terlebih dahulu ya. Kelompok. Terima kasih. Terima kasih. Berarti tadi semuanya sudah dijawab. Sudah ada perbedaan atau tidak dari semua kelompok? Ada sedikit, betul. Jadi kita akan menyimpulkan hasil dari diskusi kalian. Sebetulnya tadi sudah hampir sempurna, tetapi masih ada beberapa kesalahan. Misalkan yang disuruh untuk di pohon ini itu sebetulnya langsung saja. Misalkan yang pertama definisi manggis. Yang kedua itu adalah ciri khas pohon dan daun manggis. Yang ketiga itu ciri khusus bunga manggis. Dan yang terakhir
manfaat dari buah manggis. Nah, itu sudah ada yang betul, ada yang masih keliru. Terus yang di soal nomor 2, itu kan disuruh menyimpulkan. Ambil saja poin-poin per paragrafnya. Jadi tidak perlu panjang-panjang sebetulnya. Ya. Jadi yang pertama misalkan pengertian dari manggis. Lalu dijelaskan mengenai ciri dari buah manggis. Terus yang ketiga itu manfaatnya. Dan yang terakhir adalah bunganya. Terbalik ya, bunga dulu baru manfaat. Nah, seperti itu ya. Jadi sebetulnya kalau menyimpulkan itu tidak perlu panjang-panjang. Jadi tidak perlu semuanya itu ditulis. Sambung? Sambung. Untuk pertemuan hari ini kita sudah belajar tentang apa saja. Yang bisa boleh angkat tangan? Gozi. Jadi belajar tentang hasil observasi pada hari ini. Jadi mengerti lagi dari paparan hasil tersebut. Jadi kita mengerti tentang pengertiannya, manfaatnya, ciri-cirinya, yang diisi dari paragraf tersebut. Akhirnya kita jadi berpaham tentang materi paparan hasil observasi tersebut. Iya. Yang ingin menambahkan, Hanif. Jadi kita bisa menyimpulkan isi teks hasil observasi dari kalimat utamanya. Kalau kalimat utamanya di depan itu disebutnya dengan deduktif. Nah, kalau di belakang jadinya induktif. Betul. Jadi sudah paham ya. Jadi ketika kita akan menentukan gagasan pokoknya, kita lihat dulu di per paragrafnya, apakah ada di awal atau di akhir. Kalau di awal disebut dengan deduktif atau induktif? Deduktif, betul. Kalau di akhir berarti? Induktif. Sambung. Coba tepuk semangat dulu. Siapa yang mimpin ya, Farid? Tepuk semangat. Yang semangat ya, jadi belajarnya harus semangat dari awal sampai akhir. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Givo. Sudah. Jadi hari ini kita sudah menyimpulkan dan menyajikan teks laporan hasil observasi. Untuk pertemuan selanjutnya kita masuk ke KD berikutnya ya, yaitu menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Ya, karena waktunya sudah habis, silakan untuk Ibra memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna insana fi usri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih.